Halo semuanya, kembali lagi di channel Profesor Saham. Kali ini kita akan membahas sebuah materi yang sebenarnya ya pernah mungkin ada dibahas oleh para content creator yang lain, yaitu mengenai tentang gap up dan gap down gitu ya. Jadi apa itu gap up dan gap down? Nah, jadi di channel ini gue akan upload video tentang dunia finance, kreatif, atau hal apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar lo nggak ketinggalan video berikutnya. Sebuah gap itu adalah ya celah di antara candle ini ya, kalau kalian perhatikan. Nah, ini candle cuy. Nah, ini kan candle kan ada, ini kan candle daily ya. Dan di ketika dia dari candle 29 September ke 30 ini terjadi gap itu. Nah, jadi ada celah ini. Nah, ini disebut gap up. Jadi celah ini disebut gap, tapi kalau dia ke atas, ini kan posisinya lagi ke atas gini ya. Nah, ini disebut dengan gap up gitu. Nah, sedangkan gap down itu wait, kita lihat dulu contoh gap down itu. Nah, ini ya. Nah, ini. Contoh gap down itu kebalikan dari gap up gitu ya. Jadi kalau gap up itu dia ada celah dari bawah ke atas ya, sedangkan ini dari atas ke bawah dia. Nah, ini kita sebut dengan gap cuy. Nah, kita kasih persegi. Nah, ini ya. Nah, ini disebut dulu, kita hapus aja dulu ya. Sembunyikan. Nah, ini ya supaya kelihatan jelas. Nah, jadi di sini ada yang disebut celah ya. Celah di antara candle ini disebut gap ya. Kalau misalnya dia turun seperti ini disebut gap down. Kalau dia naik ya, mana tadi contohnya naik? Nah, ini contohnya naik ya. Ini disebut dengan gap up cuy. Nah, ini disebut dengan gap up. Oke, nah itu penjelasan singkat tentang gap up dan gap down. Jadi lu udah paham lah ya. Karena sangat sederhana gitu pengertian. Oke, nah ini ada pengertian lain dari internet juga. Kok ini masalah. Nah, ini kenapa gap itu harus ditutup ya. Jadi ada yang berpendapat bahwa gap itu harus ditutup ya. Kalau kita perhatikan memang ya gap itu kebanyakan selalu tertutup gitu ya. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini kan gap down-nya dia membuat gap down gitu ya. Di sini juga ada gap, di sini ada gap. Kemudian dia ditutup di candle selanjutnya gitu, cuy. Nah, nah, di sini kan udah tertutup. Cuman memang ada yang masih belum gitu ya. Contohnya seperti ini juga ada gap ya. Kalau kita perhatikan. Nah, sebenarnya kalau gap ini wajib tertutup kah atau enggak ya? Nah, ini tergantung dari kepercayaan masing-masing cuy ya. Kalau menurut mazhab mazhab Imam Syafi'i sorry ya. Kalau menurut mazhab Dow Jones ya, gap ini wajib ditutup atau klasikal teknikal itu wajib ditutup ya. Kalau secara modern ya, apalagi berbasis indikator itu nggak wajib gitu, nggak wajib tertutup. Ya contohnya seperti ini yang masih ada belum tertutup gitu. Tapi kebanyakan gap itu kebanyakan tertutup ya. Contohnya seperti ini dia membuat gap up, kemudian dia ditutup di sini ya. Walaupun dia hanya shadow atau wick gitu, itu sudah syarat untuk tertutup itu. Nah, ini adalah yang disebut dengan gap up dan gap down. Nah, sebenarnya gap itu banyak jenisnya. Ada 4 jenis yang biasa yang kita kenal gitu ya. Nah, ini kalian bisa baca di bukunya Technical Analysis for Mega Profit. Nah, ini juga ada dijelaskan gitu ya tentang breakup gap ya. Adalah kondisi di mana pergerakan harga berikutnya berada di luar area support dan resistance seperti yang terjadi selama rentang pedagang. Biasanya gap ini terjadi karena harga aset jadi dia break up gap ini ya terjadi ketika sahamnya itu sideways, kemudian baik itu menanjak atau memberikan pola perbalikan arah. Oh, ini yang cepat ya. Waktunya cepat di hari yang sama. Ini biasa time frame-nya yang sangat singkat gitu. Nah, kemudian ada runway gap, terjadi pergerakan tiba-tiba hilang di grafik menimbulkan celah pada pergerakan harganya. Kalau ini gap ini merupakan indikasi bahwa pergerakan akan tetap mengikuti yang sebelumnya itu. Oke, jadi yang ini lebih agak lama dia tutupnya untuk runway gap ya. Nah, ini ada yang gap kehausannya exhaust gap. Adalah sinyal teknis ditandai dengan penurunan yang terjadi setelah kenaikan. Eh
Oh, ini gap-gap yang bakal terjadi pembalikan arah ya. Kalau misalnya udah di atas gini, kalau terjadi gap ya, contohnya, nah ini. Nah ini biasanya disebut sound gap ya, atau dia udah kelelahan gitu. Jadi banyak jenis-jenis gap gitu ya. Kalian bisa mempelajari ini lebih dalam karena saya agak ini udah lama nggak baca materi ini ya, waktu awal-awal trading gitu. Jadi kalian bisa mempelajari tentang ini lebih lanjut di buku Technical Analysis atau ini ya, atau melihat situs peluang ini juga bisa gitu. Oke, tapi kita masuk ke inti acaranya, yaitu adalah saya telah berjanji ya di Twitter bahwa saya akan membagikan AFL ini ya cuy. Nah ini ya janji saya membagikan screening ya, AFL screeningan. Jadi bukan AFL untuk charting tapi untuk men-screening ya. Saham-saham apa saja yang melakukan gap up dan gap down. Nah, kalau di sini contohnya Agi ini ya, terdeteksi tanggal 14 ya atau semalam itu melakukan gap up. Nah, ini kan ada celah ya kalau kita lihat chartnya Agi ini ya. Nah, ini adanya gap up coy. Nah, jadi saya akan membagikan itu. Jadi tonton videonya sampai habis ya. Saya akan melihatkan bagaimana bekerjanya. Ini apakah sudah saya download ya? Oke, kayaknya chartnya udah saya download semuanya. Nah, jadi sebenarnya cara untuk mendapatkannya ya. Cara untuk mendapatkan AFL-nya cukup mudah. Kalian bisa DM saya di Twitter ya. Nanti masuk di pesan-pesan ini. Nah, ini kalian bisa chat atau chat di Telegram ya. Yang jelas chat saya secara pribadi gitu. AFL gratis screeningan gap up dan gap down cuy. Secara gratis ya. Jadi bagi yang mau saja gitu ya. Bagi yang mau AFL screeningannya bisa hubungi saya via DM Twitter. Kalau Telegram ada nomor HP, jadi agak-agak ini. Agak-agak malas ya gitu ya. Terdeteksi nomor HP. Profesor saham tuh. Cuma nantilah gue kasih tahu. Oke, kita akan menuju ke AFL-nya. Giveaway nggak jelas anjir. Mana ya? Oke, ini AFL scan gap. Oke, ini AFL yang saya maksud. Oke, kita belah dua dulu chartnya. Nah, kita akan mencoba screening pada tanggal semalam ya. Karena tanggal 15 ini pasar belum buka. Kita akan screening menggunakan tanggal yang semalam. Yaitu klik explore ya. Kalau kalian sudah menggunakan MI Broker, kan gunakan explore, nah maka otomatis langsung ya muncul saham-saham apa saja yang gap up dan gap down semalam ya di tanggal 14 ini ya, kayak bisa perhatikan gitu. Oke, tinggal klik. Kalau gapnya di sini kayak mau cari yang saham-saham gap down, kalau gapnya ini berarti saham-sahamnya gap up gitu ya. Tinggal kalian mainin aja ini ya. Nah, kalau kalian mau cari yang ini kan perubahan ini ya harganya ya. Nah, kalau kalian mau cari yang minusnya itu gede ya. Nah, ini kalian bisa ke atas kan, price ini ke atas. Kalau mau cari yang profitnya tebal ya, atau dia kayaknya arah kan. Kok ini naiknya 20% gitu. Oke, ini karena ini ya masih baru IPO jadi nggak muncul. Karena AFL yang baru saya coba ini dia nggak bisa ini, error dia. Untuk saham-saham yang masih baru IPO gitu. Nah ini ya muncul gap up, gap down. Nah ini contohnya Agi kalau kita perbesar ya. Nah ini kelihatan sebenarnya ada celah ini cuy. Ya sebenarnya ada celah kalau kita perhatikan. Nah cuy. Nah ini ya disebut dengan gap tadi. Ya, jadi dia akan, nah ini kalau AMI ini agak kurang rectangle-nya. Oke. Coba kita perjelas lagi ya, apakah benar muncul gap atau tidak. Kayak investing lebih enak sih. Agi. Oke, Agi naiknya lumayan. Bukan lumayan sih. Naiknya sangat tinggi. Oke. Kita ubah.
Oke. Nah, ini cuy, ya. Ada gap ya. Kelihatan jelas ya kalau di sini. Oke, ini kok nggak bisa. Oke. Rectangle. Nah, ini cuy, ya. Yang disebut dengan gap itu. Ya, tergantung kan screeningnya tanggal berapa gitu ya. Kalau misalnya tanggal 14 yang muncul adalah gap pada tanggal 14 gitu ya. Kalau kalian mulainya tanggal 13 misalnya. Tanggal 13 berakhirnya tanggal 13 gitu. Jadi ini akan men-screening tanggal-tanggal saham-saham apa saja yang terjadi gap down pada tanggal 13 cuy. Nah, tinggal klik explore. Nah, di sini ada contohnya Antam ya, tanggal 13. Oke, ini ada sedikit ya. Alto. Nah, ini ada gap up juga. WG nggak kelihatan. Oke. Nah, ini ya, ada gap di tanggal 11 ya. Ini tanggal 13. Oke. Terjadi gap di openingnya kayak. Ya. Nah, kemudian Telkom ya. Terjadi gap di tanggal 13 cuy. Nah, kalian bisa menggunakan AFL ini untuk cari saham-saham yang gap up. Nah, sebenarnya oke, mungkin ada penjelasan yang kurang ya. Kenapa terjadinya gap up ini biasanya terjadi karena tingginya demand ya. Misalnya ini kan lagi naik tinggi gini ya untuk AGI ya. Jadi ketika permintaannya atau demandnya itu tinggi, maka orang itu biasanya di openingnya itu sering mengantri di harga lebih tinggi gitu. Sehingga sebenarnya kesalahan sistem ya terjadinya gap ini yang mengakibatkan nih terjadinya di opening itu celah ya atau gap harga gitu, selisih harga dari harga closing sebelumnya gitu. Kalau gap down gitu juga sama ya. Kalau gap down itu kebalikannya gitu ya. Misalnya terjadi panik selling gitu ya. Nah, kalau ini panik buying gitu ya. Kalau terjadi panik selling dia bakal menciptakan yang namanya gap down gitu. Kebalikannya gitu ya. Nah, kalau ini kan banyak ya. Kalau misalnya makanya kalau gap down itu kebanyakan terjadi ketika saham itu mulai naik gitu. Gap down, sorry, gap up ya. Terjadi ketika sahamnya itu mulai naik gitu ya, cuy. Seperti contohnya ini juga terjadi lagi ya, lagi di sini. Nah, di sini juga ada gap, cuman ini udah tertutup ya karena kena shadow atau wicknya. Nah, gitu cuy ya. Jadi terjadi karena, nah ini kalau kita lihat contoh gap downnya seharusnya di sini. Apakah ada? Tuh, oke, nggak ada ya kalau untuk Agi. Mei 2020 cuy. Wah, ini ada nih. Nah, ini juga termasuk gap down. Biasanya ini terjadi panik selling gitu ya. Makanya kalau ARB itu kebanyakan dia membuat gap gitu ya. Membuat gap down gitu. Karena terjadinya panik selling. Nah, di sini juga ada gap yang sudah tertutup ya. Jadi gap ini kebanyakan dia tertutup ya, tergantung jenis gapnya gitu ya. Nah, seperti ini gapnya tertutup, ini juga tertutup di sini gitu. Oke, ini Agi masih oke. Masih naiknya cukup tinggi ya. Oke, jadi itu ya penjelasan singkat tentang gap up dan gap down, dan juga ini bisa kita mencari saham-saham yang gap down gitu. Nah, ini kan contohnya Bika. Bika dia ARB membuat gap ya, atau PPKP ya. Nah, ini juga ARB ya. Kebanyakan dia saham ARB ini kalau mendapatkan gap down ini. Tapi yang jelas sebaiknya kalian menggunakan untuk saham yang gapnya gap up gitu. Walaupun nanti kalau gap up itu ya kebanyakan orang kan takutnya gap up gitu ya. Misalnya saya sering lihat itu takut gitu kalau sahamnya gap up karena nanti suatu saat bakal tertutup ya. Contohnya di sini ya terjadi dia bakal koreksi. Tapi kalau misalnya dia demandnya itu kuat ya, biasanya nggak langsung tertutup gitu ya. Makanya kalian perhatikan juga trennya ya. Jadi cara memakai gap up ini juga perhatikan tren sebelumnya gitu. Apakah dia trennya memang bagus atau belum. Kayak gini kan walaupun yang gap up tapi tren sebelumnya itu
tren sebelumnya itu kan masih downtrend ya, dan juga sahamnya jelek juga sih gitu. Jadi kalian jangan asal walaupun ada gap up langsung masuk gitu ya. Jadi ada yang perlu diperhatikan gitu ya. Contohnya karena kalau kayak gini kan bagus kan. Maksudnya posisi sebelumnya itu lagi uptrend gitu. Lagi uptrend, nah ini kan boleh masuk gitu. Kalau misalnya terjadi gap gitu. Tapi kalau misalnya posisinya itu lagi koreksi ya atau jelek itu nggak usah dulu masuk untuk gap up-nya. Ya jadi perhatikan dulu tren secara jangka panjangnya, jangan langsung masuk gitu ya. Dan juga perhatikan volatilitas, market cap, jumlah saham yang beredar itu juga penting gitu ya. Tergantung dengan posisi sizing kalian. Oke, jadi cara mendapatkan AFL ini secara gratis kalian bisa DM gue di Telegram ya. Di Telegram, jangan Telegram deh. Di ini. Di Twitter ya. DM aja, nanti gue kasih linknya ya. Linknya secara gratis cuy. Oke, nah itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.